buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema apa iya tetangga bisa jadi ancaman. Apa biaya ibu-ibu ya? Ibu. Si ibu teh asik sendiri. Iya. Gosipin Ibu. siapa? Iya masih digosipin aja kayaknya yang tadi. Kayaknya Masih yang penting tadi Bu. banget. Masih yang tadi tetangga kepo, tetangga yang suka Allah. julitin. Oh, ya udah jadi pertanyaannya adalah gimana tuh Bu gitu. Kita harus gimana gitu ngadepinnya ya? Ya udah. Dia takut. Takut kalau Diomongin. Takut kalau tapi diomong. nggak takut ngomongin orang. Alhamdulillah. Silahkan guru kalau gitu penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ibu-ibu bertiga, subhanallah. Dan ibu-ibu seluruh yang hadir di sini. Serta ibu-ibu yang sedang menyaksikan Islam itu indah yang berusaha setiap hari memperbaiki dirinya. Sehingga tidak lagi sibuk mencari urusan orang lain. Ada kalimat sederhana yang insya Allah bisa menyadarkan kita dan membuat kita bermuhasabah. Engkau masuk ke dalam kuburmu tidak ditanyakan tentang amal tetanggamu, tapi engkau akan ditanyai tentang amalmu sendiri. Lalu kenapa engkau terlalu sibuk mengurusi tentang tetanggamu? Mungkar nakir nanyanya apa Bu? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak ada mungkar nakir nanya, siapa Tuhan tetanggamu? Apa amal tetanggamu? Tidak ada. Yang ditanya, apa amalmu? Bagaimana engkau di dunia? Maka sibuklah kita ngurusin diri sendiri, memperbaiki amal baik kita. Terlalu sedikit 24 jam dalam sehari hanya untuk ngurusin orang lain, keburukan orang lain. Pertanyaannya, kalau misalnya ada tetangga yang suka ngomongin aib tetangganya sendiri, bahkan suka menjelek-jelekkan keluarga sendiri atau keluarga orang lain. Kalau ada tetangga yang seperti itu harus seperti apa? Yang pertama, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا Sadaqallahul azim. Jamaah, siapa yang pernah ngomongin orang? Wah, kira-kira Bu nih ya, kira-kira Bu ya, kita nih ya sebagai manusia biasa, kalau ngomongin orang kira-kira kita tiba-tiba ngomongin atau karena kita lihat ada sesuatu sama dia? Ada sesuatu sama dia, makanya kita berprasangka sama dia, subhanallah. Maka sepatutnya sebagai seorang yang punya tetangga, kita tutupi aib kita rapat-rapat, kekurangan kita tutupi, kita berlaku baik, kita berakhlak baik supaya orang lain tidak berprasangka. Ini nggak mau diomongin tapi ngumbar kemana-mana. Nggak mau diomongin tapi kalau berantem sama pasangannya semua tetangganya dengar. Gimana nggak digosipin? Nggak mau diomongin tapi tiap malam pulang tengah malam dalam keadaan seperti orang mabuk. Gimana nggak diomongin sama tetangga? Maka sebelum menyalahkan orang lain ngomongin kita, yang pertama kita perbaiki diri dulu. Perbaiki, karena nggak mungkin orang lain menceritakan kalau tidak ada penyebabnya. Itu bagi kita Bu, bukan bagi orang lain, bagi diri kita dulu deh. Ya kenapa kita diomongin? Oh memang kita kelakuannya seperti itu kok. Diomongin sama tetangga, isi itu kayaknya ini ya, ini kenapa nggak pernah muncul di masjid? Tuh, kenapa? Kelakuan dia sendiri nggak pernah ke masjid. Kelakuan dia sendiri ada acara nggak pernah mau hadir. Makanya diomongin sama tetangga. Apa yang harus kita lakukan? Bukan langsung membungkam mulut mereka, tapi kita dulu memperbaiki diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terlanjur diomongin ternyata mereka berprasangka dan itu tidak benar dengan prasangkanya, maka butuh kita untuk klarifikasi. Fatabayyanu, jelaskan kepada mereka, saya mohon maaf, saya itu nggak pernah ke masjid, saya mohon maaf, saya punya penyakit saya nggak bisa sholat, nungguin waktu sholat yang lama, saya beser orangnya, saya nggak pernah ikut majelis taklim tuh karena seperti ini, saya mohon maaf, saya takut jadi omongan nantinya, saya nggak ngeluarin zakat karena saya punya mungkin tanggungan seperti ini, dijelaskan supaya nggak jadi omongan tetangga. Yang ketiga, kalau misalnya ada yang tetap ngomongin kita udah berbuat baik sama dia, kita nggak ngapa-ngapain, mungkin kurang sedekahnya. Masya Allah. Kembali ke tausiah guru-guru kita tadi, kalau punya sesuatu ya berbagilah. Iya, Masya Allah. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama,
jaga diri dulu ya. Iya, maksudnya. jangan buat orang Jangan. berpeluang untuk ngomongin. Iya, terus kalau misalnya tetangga tetap aja nih masih berprasangka buruk, kita klarifikasi. Klarifikasi. Dan kalau misalkan masih aja udah klarifikasi tetap berprasangka buruk, mungkin kita kurang sedekah. Masya Allah, tepuk tangan untuk guru kita, Ustaz Siap. Syam, ibu-ibu. Nah, sebelum kita lanjut nih Mbak sama guru-guru kita, aku mau ngasih lihat lagi nih, ada video tayangan, ini dia. Dalam video yang beredar terlihat tembok beton menutupi jalan gang dengan cukup tinggi. Usut punya usut kejadian tersebut terjadi di RT 01 RW 07 Kelurahan Bangunsari, Jalan Gajah Mada, Ponorogo. Atas aksinya tersebut membuat 13 kepala keluarga tidak bisa keluar masuk ke area rumahnya, karena sama sekali tidak bisa lewat. Dikutip dari Kompas.com, warga tersebut menembok jalan gang yang melewati tanah hak miliknya lantaran kesal selama ini dia dan keluarga kerap dikucilkan warga sekitar. Masya Allah, itu pertanyaan aku tuh gimana caranya tetangga kita kalau misalnya mau berangkat atau mau pulang harus manjat tembok dulu gitu ya guru ya? Betul. Biasa ya hal kayak gini banyak banget terjadi sama tetangga kita ya. Sampai nutupin jalan pakai tembok, aduh Masya Allah. Tapi memang karena dia kesel. Oh, Sebenarnya tapi kan- karena ada masalah, ada sesuatu. Iya, tapi mending kita bahas aja ya sama guru nih ya. Baik. Sebenarnya wakaf tanah untuk jalanan itu seperti apa sih di dalam Islam? Silahkan guru penjelasannya. Baik. Ustadz Maulana punya rumah dekat rumah saya. Betul. Ini kan contoh nih, boleh dong kita contoh ini Amin, Ustadz Syam. amin, amin. Iya. Ya Allah. Ini kan contoh Ustadz Bertetangga Syam sama sini. Oh, Habib siap. enak. Amin. Jadi setiap pulang acara ada beseknya dikasih. Ustadz Syam punya tanah. Ya, ini rumah Ustadz Syam. Contoh nih. Sebelah Contoh. kanan. Ya, Ustadz Maulana punya tanah. Iya, Saya juga punya tanah. tanah. Nah, kita kan punya terhitung ini masuk ke suratnya sertifikatnya Ustadz Syam. Siap. Yang ini masuk ke sertifikatnya Ustadz Maulana. Ya. Yang ini masuk ke sertifikatnya Saya. Kan Ustadz Maulana. Ya, baik. Ya. Ini kan masuk sertifikat saya. Ini masing-masing kalau di sini pasang tembok, di sini pasang tembok, di sini pasang tembok, mati semua kita. Nggak Kan bisa seperti lewat. itu. Ini ada tukang jualan ceritanya, somai Nah, nabrak. buntu. Gitu ya, nggak bisa ya. Jadi Masya Allah. orang dulu, sudahlah supaya artinya orang dulu, Orang dulu. kan maksudnya terkadang ahli waris tidak amanah. Bagaimana tidak amanah? Dalam fikihnya misalnya, dalam fikih jangan jauh-jauh sini, ini masih urusan tanah tadi. Ya. Ya. Kan makin nambah Artinya ceritanya. dari sekian meter dari punya saya, sekian meter dari Ustadz Maulana, sekian meter dari Panja Ustadz Syam, sekian meter daripada punya Betari, itu diwakafkan untuk jalan umum. Diwakafkan. Ya, diwakaf sudah. Kita berikan saja ini buat jalan umum supaya nanti anak kita bisa masuk mobil, keluarga ini bisa masukin mobil, Ustadz Maulana juga masukin motor. Ya. Kita mobil motor. Hah? Kok gitu Bib Karena contohnya? benar Abi nggak pernah Kenapa? salah. Karena saya tidak bisa bawa mobil. Iya, Masya Allah. motor juga nggak bisa. Bisa Oh, Bib, bisa. kalau motor bisa. Betari misalnya mau masukin sepeda, misal. Oh, sepeda, ya. oke. Contohnya. Nah malah keluarga dulu sudah mufakat, sudah ini kita bareng-bareng. Oke, Ustaz Syam ikrar. Buat lafaz misalnya, saya wakafkan ini juga sekian meter ini buat Betul, tanah. untuk jalan. Untuk jalan. Ana juga wakafkan buat jalan. Betari juga Ustadz Maulana sudah itu sudah jadi jalan umum. Dan tidak Masya Allah. berhak lagi ahli waris untuk ngambil itu tanah untuk menjual atau menaruh tembok Tembok. semaunya. Sudah tidak bisa lagi karena sudah masuk wakaf walaupun tidak ada hitam dan merah. Hitam putih, hitam di atas putih. Oh, udah dirubah. Memang begitu hitam di atas putih. Oh, Dari berarti dulu. merah. kertasnya Kalau putih. kalau merah putih, ibu-ibu ini. Iya, Baju benar merah banget. dan putih. Kalau biru putih kita ya Iya. Masya Allah. Artinya sudah ada buat pemirsa semuanya. Artinya kita jangan bawa hawa nafsu. Tanah yang dikasihkan sama orang tua kita itu berapa orang lewas itu mau keluarga kita atau orang lain berapa pahala yang nyambung Iya, terus betul. sama orang tuanya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya tadi caranya masing-masing punya ikrar untuk mewakafkan tanah tersebut buat jalan umum dan tidak berhak bagi ahli waris enggak. Ini surat saya di BPN ya apa itu? Iya, Badan Pertanahan. Iya betul kan? BTN. Hah? BPN. Badan Pertanahan Nasional ya itu. Badan Pertanahan. Ya itulah pokoknya. BPN. Ini masih dia jual, dia tidak jelaskan ketika dia jual sama pembeli.
bahwa itu sudah ada wakafnya. Subhanallah. Repot lagi yang beli, panjang tuh ceritanya. Nah, kita harus jujur dan orang tua juga kalau bisa pakai catatan supaya kedepannya cara di antara caranya ada hitam di atas putih supaya apa? Kedepannya itu tidak jadi masalah. Jadi semua orang lewat di situ aman, keluarga yang lewat di situ juga semua aman. Kumaha damang Ibu? Masya Allah Ibu. Alhamdulillah saya. Seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tepuk tangan untuk guru kita Habib. Dan guru-guru kita semua di sini yang sudah memperagakan ya. Jadi semakin jelas ya jamaah yang di rumah memperhatikannya juga. Semua Masya dulu Allah. kecuali Ustadz Maulana. Ya. Baiklah. Masya Allah. Ya Ustadz Maulana jangan kemana-mana. Ya kenapa? Jangan kemana-mana. Kenapa? Ya. Memang Jangan kenapa? Ada kemana-mana. apa? Ada apa? Ya. Mengapa? Ya. Saya kesini lagi deh. Kenapa? Mau tanya, kira-kira ada nggak sih Ada nggak sih amalan yang bisa kita lakukan untuk mendoakan tetangga kita? Karena kan katanya tetangga itu adalah tangga menuju kita ke surga. Gitu. Terus kalau misalnya tetangganya non muslim, doanya gimana tuh? Nyampe nggak ke mereka? Nyampe nggak buat mereka? Ya silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Itu tetangga. Kalau berbicara tentang amalan, siapa yang baca ayat kursi setiap malam, maka tetangga 40 kanan, kiri, depan, belakang itu terselamatkan. Itu terselamatkan. Kebayang nggak kita yang berdoa, tetangga juga dapat? Betul. Kalau tiap hari tetangga kita bikin ajatan, insya Allah kita makan gratis tiap hari. Tetangga depan akikah anak-anaknya, tetangga di masuk rumah, tetangga mau umroh, tetangga bikin acara ulang tahunan. Tiap hari kita makan gratis itu. Betul. Pertanyaannya, mendoakan tetangga boleh nggak? Sangat boleh. Sekali lagi, sangat boleh. Tapi bagaimana dengan tetangga yang non muslim? Bisa nggak didoain? Jawabannya bisa. Sepanjang dia masih hidup. Kalau yang muslim hidup mati didoakan. Tapi kalau non muslim hidup didoakan, mati tidak akan mungkin. Karena tidak nyambung. Beda server. Beda server. Kenapa yang hidup bisa didoakan? Semoga dia dapat kebaikan dan hidayah. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Jangan julid sama tetangga. Tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kipas, dia yang terputar. Tetangganya beli motor, dia bunyi ngong. Tetangganya beli mobil, dia naik ambulans. Tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi, mati dia. Tidak bisa. Doakanlah tetangga kita. Itu anaknya lagi sekolah. Mudah-mudahan cepat lulus. Dapat kerjaan. Amin. Makanya hadiri kalau dia syukuran. Hati-hati. Tetangga yang mana duluan kalau bersamaan memanggil. Apanya dekat? Yang paling dekat pintunya. Yang paling dekat pintunya. Dan tetangga itu ada 3. Tetangga yang punya satu hak. Dia tetangga walaupun dia non muslim, dia adalah tetanggamu. Jaga. Yang kedua, tetangga yang muslim. Berarti haknya 2. Haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai muslim. Jawab salam. Doakan kalau dia sudah meninggal, melayak dan sebagainya. Antar jenazahnya. Itu. Yang ketiga, tetangga yang 3 haknya. Sebagai tetangga, haknya sebagai tetangga, haknya sebagai muslim, dan satu lagi karena dia ada hubungan darah dengan kita. Dia saudara kita, kita tetanggaan, berarti 3 haknya. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa mendoakan tetangga sangat-sangat dianjurkan. Bahkan bisa jadi wajib mendoakan. Iya, saya tes dulu ibu-ibu. Assalamualaikum. Itu wajib dijawab. Hasinah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi itu sakit, besuk. Tapi sakit yang tidak bisa dia datang salat berjamaah.
Masya Kalau Allah. cuma sakit panu, ngapain dibesuk sih? Masya Allah, jadi banyak banget ya amalan yang bisa kita lakukan gitu ya. Iya. Untuk berbuat baik kepada tetangga. Apalagi mendoakan yang terbaik ya. Karena katanya kalau kita mendoakan yang terbaik, katanya nih ya. Iya. Doanya berbalik juga ke diri kita. Iya, atau betul. Masya Allah, tepuk tangan untuk guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Ibu-ibu. Bu, di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada saya mau tanya nih. Ada yang mau nanya nggak ibu-ibu? Ya udah, kalau gitu kita ya bener. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya ibu-ibu angkat tangan, siapa yang mau bertanya? Silahkan, cung. Ibu. Ibu silahkan. Ayo ibu sini, merapat ke sini Bu. Silahkan pertanyaannya apa. Dan perkenalan dulu ya terlebih dahulu dari namanya siapa? Dari mana? Assalamualaikum, nama saya Susaena dari Al-Hakim. Susah Lihat belakangnya, lihat belakangnya bukan. bolong nggak? Dari Al-Hakim, Kujang Sari, Bandung. Oh ya, silahkan Bu, mangga pertanyaannya. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya punya tetangga, punya utang. Kalau ditagih suka lebih galak dari saya. Jadi gimana? Mau diikhlasin, saya kan perlu ya. Oh iya juga ya ibu Iya, ya. Emang jadi harus gimana gitu. Kumaha iya, Kumaha. kita kudu piye gitu ya. kumaha. Iya, kudu piye Mbak. Iya. Ibu Terima mau tahu nggak kasih. jawabannya? Iya, Mau terima tahu? kasih ya sebelumnya. Iya, sama-sama. Ibu mau tahu nggak jawabannya? Iya dong. Jadi gini Bu, yang harus ibu lakukan adalah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, jamaah, jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah.